Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iswatun Hasanah Herdayani, peserta Laser CPNS tahun 2025, angkatan ke-35, NDH 18 Kementerian Agama. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang role model berakhlak, yaitu Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh besar yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana beliau menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai berakhlak di kehidupan dan perjuangannya. Adapun profil singkat dari beliau, Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Maswardi Surjaningrat pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Beliau ini merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan, politisi, kolumnis, dan juga pelopor pendidikan bagi kaum pribumi di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Beliau dikenal sebagai pendiri Taman Siswa dan merupakan Bapak Pendidikan Nasional, di mana semboyan terkenalnya Tuturi Handayani hingga kini menjadi landasan filosofi pendidikan Indonesia. Dalam kehidupannya ini, Ki Hajar Dewantara menerapkan berbagai nilai berakhlak. Nilai berorientasi pelayanan tampak dari perjuangannya memberikan pendidikan untuk rakyat kecil. Beliau juga sangat kompeten karena terus mengembangkan metode pendidikan berbasis budaya bangsa. Nilai harmonis juga terlihat dalam usahanya mempersatukan berbagai golongan masyarakat melalui pendidikan. Selain itu, beliau juga menunjukkan loyalitas yang tinggi terhadap bangsa serta bersikap kolaboratif dengan berbagai pihak demi kemajuan bersama. Adapun contoh nyata dari perjuangan Ki Hajar Dewantara, yang pertama itu yang erat kaitannya dengan nilai ASN berorientasi pelayanan. Melalui pendirian Taman Siswa bagi yang kurang mampu dan penerapan sistem Among, beliau membuka akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat dan membimbing dengan penuh kasih. Semangat pengabdian ini menunjukkan orientasi pelayanan yang tinggi sejalan dengan nilai berorientasi pelayanan dalam ASN berakhlak, yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat dan memberikan layanan yang terbaik. Yang kedua, ada dedikasi yang erat kaitannya dengan akuntabel. ASN berakhlak harus bertanggung jawab atas setiap tugas dan keputusannya, dan Ki Hajar Dewantara rela melepas gelar kebangsawaannya sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sikap akuntabel terhadap prinsip kesetaraan sosial, di mana pada masa kolonial Belanda sistem pendidikan dan kehidupan sosial sangat diskriminatif. Anak-anak bangsawan lebih diutamakan mendapatkan pendidikan, sedangkan rakyat biasa seringkali tidak punya akses. Dan sebagai pejuang pendidikan, Ki Hajar Dewantara menolak perlakuan istimewa ini. Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan, yaitu sekitar bulan September sampai November 1945. Hal ini menunjukkan dedikasinya dalam membawa arah pendidikan negara di masa transisi nasional. Tugasnya bukan hanya sekadar jabatan simbolik, melainkan tanggung jawab besar untuk menata sistem pendidikan dengan integritas dan akuntabilitas tinggi. Beliau juga menggagas pendidikan, yaitu Ingarso Sungtulada, Ing Madya Mangun Karsa Tuturi Handayani, di mana gagasan ini menggambarkan cara beliau memimpin melalui teladan, motivasi, dan dukungan. Ini adalah manifestasi nyata akuntabilitas, tidak hanya menginstruksi, tetapi memimpin dengan membumi dan bertanggung jawab atas dampak pendidikan yang dihasilkan. Yang ketiga, contoh dari nilai kompeten. ASN berakhlak harus memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk melaksanakan tugas. Dan di sini Ki Hajar Dewantara memiliki pemahaman mendalam tentang pendidikan dan psikologi anak. Ia mempelajari sistem pendidikan barat dan memadukannya dengan kearifan lokal Indonesia. Hal ini terlihat dari konsep pamong dan amung sistem dalam pendidikan yang menekankan pendampingan bukan paksaan. Demikian, Ki Hajar Dewantara memiliki ilmu dan pengetahuan yang menunjukkan nilai kompeten yang dimilikinya. Ia juga membangun perguruan taman siswa sebagai lembaga pendidikan yang menekankan kebebasan belajar dan pembentukan karakter. Kurikulumnya memadukan pengetahuan umum, seni, budaya, dan nilai-nilai kebangsaan. Ini menunjukkan kompetensinya dalam merancang sistem pendidikan yang relevan dan inovatif. Beliau juga menghasilkan pemikiran dan filosofi pendidikan, di mana semboyan terkenal Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Artinya pendidikan harus memberi teladan di depan, membangun semangat di tengah, dan memberi dorongan dari belakang. Filosofi ini sampai sekarang menjadi dasar pendidikan Indonesia, termasuk menjadi moto Kementerian Pendidikan.
Tentunya ini menunjukkan sisi kompeten yang dimiliki Ki Hajar Dewantara. Melalui kepemimpinan, keterampilan, komunikasi, dan visi besarnya, beliau mampu melahirkan gagasan pendidikan yang adaptif dan kontekstual, menjadikannya tokoh kompeten yang berperan besar dalam mempersiapkan generasi bangsa yang cerdas, merdeka, dan berkarakter. Yang keempat, ada dedikasi yang erat kaitannya dengan harmonis. ASN berakhlak harus membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja dan masyarakat. Dan Ki Hajar Dewantara di sini mengembangkan konsep tripusat pendidikan, yaitu sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam proses pendidikan. Konsep ini mencerminkan betapa pentingnya kolaborasi dan kebersamaan dalam membangun lingkungan belajar yang harmonis. Ki Hajar Dewantara juga melihat pendidikan sebagai sarana untuk menyemaikan nilai-nilai budaya dan memperkuat peradaban. Dalam hal ini, pendidikan berperan sebagai ruang untuk bermetafora dengan budaya, yaitu menumbuhkan rasa kebersamaan dan penghormatan terhadap budaya sendiri. Yang keempat, ada dedikasi yang berkaitan dengan nilai loyal. ASN berakhlak diwajibkan setia kepada bangsa, negara, dan tugas yang diemban. Dan Ki Hajar Dewantara di sini mengorbankan kenyamanan pribadi demi kemajuan pendidikan rakyat Indonesia dan menunjukkan dedikasi yang tinggi. Contoh penerapannya, Ki Hajar Dewantara aktif dalam pergerakan nasional sejak era awal. Bergabung dengan Budi Utomo pada tahun 1908 dan turut mendirikan Indici Party bersama Cipto Mangunkusumo dan Ernest Lewis Dekker, sebuah partai yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Akibat aktivitas ini, beliau diasingkan ke Belanda oleh pemerintah kolonial. Tetapi meskipun begitu, semangat perjuangannya tetap menyala, menunjukkan loyalitas yang teguh terhadap bangsa dan cita-cita kemerdekaan. Kemudian, pada tahun 1922, beliau mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta, yaitu sebuah lembaga pendidikan yang membuka akses belajar bagi rakyat pribumi yang sebelumnya terbatas hanya pada bangsawan atau elit kolonial. Ini merupakan aksi nyata loyalitas beliau terhadap masyarakat dan kemajuan bangsa melalui pendidikan yang merata. Dan setelah proklamasi kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama. Jabatan ini mencerminkan pengabdian total dan kesetiaan beliau kepada negara, berperan dalam merintis sistem pendidikan nasional serta republik yang baru berdiri. Dalam konteks ASN berakhlak, loyal berarti kesetiaan pada negara, tugas, dan tujuan pelayanan publik. Ki Hajar Dewantara adalah teladan nyata. Loyal kepada bangsa, ia aktif menentang penjajahan, mendirikan partai perjuangan, bahkan rela dikorbankan, semuanya hanya demi kemerdekaan. Loyal pada tanggung jawab pendidikan, dengan mendirikan Taman Siswa, beliau memperjuangkan hak rakyat atas pendidikan tanpa terkekang status sosial. Dan loyal kepada negara dan masa depan generasi, beliau sebagai Menteri Pendidikan pertama telah membentuk dasar sistem pendidikan nasional, memperkuat fondasi negara merdeka. Selanjutnya itu ada nilai adaptif. Contoh penerapannya yaitu Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus mengikuti prinsip kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya pendidikan harus disesuaikan dengan karakteristik alam dan perubahan zaman, perkembangan ilmu, teknologi, dan sosial. Relatif adaptif karena mengajak pendidikan mengubah metode sesuai kondisi anak dan konteks zaman. Segala alat usaha dan cara pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat keadaannya, baik lingkungan alam maupun kondisi zamannya. Kemudian, saat akses politik dibatasi oleh Belanda, Ki Hajar Dewantara menggunakan media massa sebagai sarana melawan kolonialisme dan menyuarakan pendidikan untuk rakyat. Artikelnya "Seandainya Aku Seorang Belanda" menjadi simbol keberanian dan strategi adaptif melawan penindasan dengan cara yang sederhana.
Beliau juga menciptakan sistem Among dengan prinsip Ingarsa Sungtulada ing media mangun karsa tuturi handayani. Sistem ini menggabungkan pendekatan pendidikan tradisional Indonesia dengan metode modern agar bisa diterima oleh masyarakat sekaligus tetap relevan dengan zaman. Selanjutnya, ada nilai kolaboratif, di mana ASN berakhlak harus bisa dan mampu membangun kerjasama lintas pihak untuk hasil terbaik. Dan Ki Hajar Dewantara di sini bekerja sama dengan tokoh-tokoh pendidikan dan pejuang bangsa untuk mendirikan taman siswa dan memperjuangkan pendidikan. Beliau mendirikan Taman Siswa, bekerja sama dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Dr. Cipto Mangunkusumo, Doris Dekker, serta para guru dan masyarakat. Nilai kolaboratif yang bisa diambil yaitu beliau mengajak berbagai elemen masyarakat berperan aktif dalam memperjuangkan pendidikan rakyat. Sebelum mendirikan Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara juga aktif di organisasi Budi Utomo, wadah cendekiawan pribumi yang fokus pada kemajuan pendidikan dan sosial. Nilai kolaboratifnya yaitu melalui organisasi ini ia berdiskusi, bertukar ide, dan bekerja sama dengan berbagai kalangan untuk memperjuangkan hak pendidikan rakyat Indonesia. Ki Hajar Dewantara juga memanfaatkan media massa sebagai alat perjuangan. Ia menulis artikel dan berkolaborasi dengan wartawan untuk menyebarkan gagasan kesetaraan pendidikan, termasuk artikelnya yang terkenal yaitu dengan judul Seandainya Aku Seorang Belanda. Nilai kolaboratifnya yaitu menjalin kemitraan dengan media untuk memperluas jangkauan edukasi dan perjuangannya. ASN kolaboratif dituntut membangun sinergi dan bekerja sama lintas instansi, kelompok, dan masyarakat. Dan Ki Hajar Dewantara di sini memberi teladan nyata melalui kerjasama lintas tokoh dan organisasi, kolaborasi dengan media untuk edukasi publik, dan mengajak masyarakat sebagai mitra pendidikan. Dengan demikian, melalui teladan Ki Hajar Dewantara ini kita belajar bahwa keberhasilan membangun bangsa memerlukan integritas, pengabdian, kompetensi, kerjasama, serta keberpihakan pada kepentingan rakyat. Nilai-nilai ini tentunya selaras dengan ASN berakhlak yang dituntut untuk menjadi pelayan publik yang profesional, beretika, dan berorientasi pada kemajuan bangsa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.